Sebelum malam akhir salam, sama-sama kita mau mengajak kepada Allah. Semoga yang hadir, yang lagi kurang sehat, biar Allah angkat segala penyakitnya. Begitupun saudara-saudara kita yang hadir, mestinya hadir malam ini, tapi karena sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah permudah setiap langkah. Yang hatinya lagi sempit Allah lapangkan. Yang lagi butuh Allah cukupkan. Yang lagi kurang Allah tambahkan. Yang lagi gelisah Allah bahagiakan. Yang lagi banyak hutang, kita mohon kepada Allah. Karena bulan Ramadan doa mustajab, doanya diijabah, tapi jangan pada hutang mulu ya. Kecuali untuk ibadah itu pun jika kepepet, jangan khawatir dengan kehidupan, sudah diatur oleh Allah. Kita ini banyak atur diri, dengan itu aturan Allah itu campur kita, jadi pusing hidup kita. Jodoh, rizki, maut sudah diatur oleh Allah, tapi kenapa kita ngatur rizki? Bagi yang hadir, insya Allah dengan doa yang tadi, mohon kepada Allah wasilahnya ini orang masjid, asmanya asmaul bidu'a, nama sebagian daripada doa al-muhajirin, orang-orang yang hijrah, amin ya rabbal alamin. Yang nggak datang berarti baru berajam hijrahnya. Nasallu karyata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, subhanallahilladzi tatimu sholihat wa asanul kamalat wa jadalibul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal arda was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad sayyidus safa'ah ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ila akhir ayah. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala amruhu wa sunna amalu wa syarrun nas man qala amruhu wa sa'a amalu. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ladzalika nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin, para asatidzah bil khusus, para sepuh, para penesepuh, pengurus besar dari Yayasan Al-Muhajirin, anak-anakku sekalian, ini malam yang keberapa bulan Ramadan? 12. Persis, tidak ada kebetulan. Iman, Islam, ihsan. Iman 6, Islam 5, ihsan 1, 12. Berarti yang hadirin malam ini insya Allah ihsanul kamil, manusia yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Karena kita berajam dengan niat seperti itu, bukan berarti yang hadir tidak seperti itu. Sama-sama kita doakan juga, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita bermohon pada Allah bertambah limpah curah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah kita mendapatkan syafaat hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, bahasa ceramah itu secara etimologi dalam ilmu berpidato minimal 1 jam. Saya nggak mau ceramah, kultum juga banternya 17 menit. Itu jarang dipelajari keilmuan seperti itu. Apalagi diajari sama guru itu begitu, zaman pondok, zaman kuliah harus bisa ngebedain mana ceramah, mana kultum, mana tausiah. Nah, tausiah yang paling enak, seenaknya aja, semaunya yang ngobrol. Maka kesempatan ini Al-Bagir mengingat dan mengajak diri serta kita semua khususnya yang hadir, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita jangankan untuk mendapatkan yang namanya lazzatul ibadah, kenikmatan dalam beribadah, bahkan kita ini pada umumnya lupa tugas kita hidup. Kenapa demikian? Tidak sedikit yang sekarang di tempat kerjaan, masih di perjalanan. Kenapa? Dengan dalih menjemput nafkah. Apapun alasannya, ketika kita mengabaikan ibadah, berarti itu termasuk orang yang belum belajar ibadah. Kita belajar ibadah bagaimana supaya mendapatkan nilai-nilai kelezatan dalam ibadah. Sebelum kita menikmati hal yang demikian, minimal 3 menurut Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kitab Nashihul Minah. Jelaskan juga dengan Nashihul Ibad.
bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Sebelum itu kita bahas mahwal ibadah, apa yang dikatakan ibadah. Pokoknya mau ibadah, ibadah. Al-ibadatu bisyar'i wudu'an yasa'u an istis'alil qalbi bi'udbatil ma'bud. Yang namanya ibadah semakin rendah hati, semakin rendah diri ketika orang melihat yang lebih tua tertanam dalam hati. Ya Allah, dia udah tua berarti amal solehnya lebih banyak. Lihat anak yang lebih kecil berarti ya Allah ini bebas dari dosa. Betapa bahagianya jika saya wafat dalam usia seperti itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika melihat seekor burung, beliau menangis. Wahai burung, ente terbang ke sana kemari, ketika ajal tiba ente mah bebas. Nggak ada berhisaban, nggak ada mijan, nggak dihitung, nggak ditimbang. Tapi macam saya, itu sahabat tuh Pak, yang jaminannya sudah ada dari Allah jadi ahli surga, masih merenung seperti itu. Imam Ali radhiyallahu anhu ketika anak kecil, alhamdulillah ya Allah, jika saya umur sampai seusia anak itu, betapa bahagianya saya. Kenapa? Bebas dari dosa dan maksiat. Kita makan lain. Allah panjangkan umur. Begitu Allah balik, untuk apaan panjang umur lo? Kalau bahasa kasarnya gitu. Ya biar ibadah ya Allah. Mulutnya mau ibadah tapi hati takut mati. Nah, kita sama-sama belajar. Apakah menurut kita dari kitab tersebut 3 ciri orang yang merasakan lazzatul ibadah. 1, akan terlihat mujahadah, sungguh-sungguh. Sekalipun ilmu kita pas-pasan, bahkan kita tidak paham tentang keilmuan secara menyeluruh, cuma sekedar mustami dalam mendengarkan keilmuan, tapi mujahadah. Tarawih gak bolong, baca Quran, belajar terus, taklim tidak pernah ditinggalkan, silaturahmi dijaga terus, silaturahim dipelihara, infak sedekah semampu mungkin, tidak mampu dengan harta, dengan tenaga tidak mampu dengan doa, tidak mampu dengan doa kita banyakin. Yang selanjutnya tidak mampu juga prasangka baik kepada seluruh makhluk Allah, jangankan kepada manusia, kepada makhluk pun tetap berprasangka baik. Kita makan lain. Pingin jadi ahli ibadah tapi hati gampang sakit. Sakit hati, dicaci, dimaki, bahkan difitnah. Justru kita harus senang difitnah itu. Ya Allah, ibadah belum tentu diterima, saya taubat belum tentu diterima, tapi dia memfitnah saya. Alhamdulillah ya Allah, dosa saya dikeruk sama yang fitnah saya. Tapi itu saudara saya ya Allah, jangan sampai berlarut jadi situ. Tambahkan hidayah. Kami ini saudara, kullu muslimin ikhwah, setiap muslim bersaudara. Siapapun mereka, mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau putih, mau cakep, mau tidak, mau timur, mau barat, semuanya saudara saya ya Allah. Cukup ketika saya difitnah, hanya saya merasakan sakitnya, jangan terjadi kepada yang lain. Kita mulai tabayun dong, klarifikasi dong, kita begitu. Kenapa? Karena kita belum mengamalkan diri sebagai hamba yang belajar ibadah. Yang ada emosi. Kalau kita buka dalam kitab Fathul Ghais tentang nafsu, tingkatannya ada 7. Setiap tingkatan nafsu dari amarah, lawamah, musawalah dan sampai ke kalimat yang ke-7 adalah nafsu kamilah, itu ada punya komponen masing-masing. Kalau kita bahas ini nggak cukup 3 jam 4 jam itu bahas itu. Maka kita balik lagi tuh, kita ini ibadah karena mujahadah atau karena benefit pahala. Kalau orang yang beribadahnya karena mujahadah, karena kesungguhan mengharap ridho Allah, ketika tertinggal ibadah tersebut akan tumbuh sifat an-nadamah, nyesel. Kenapa nggak tarawih? Malam gua. Padahal tarawih di rumah nggak bisa. Ada yang kadang-kadang orang males. Rasulullah kan tarawihnya cuma 3 malam yang kelihatan. Selebihnya apa kembali ke rumah. Kenapa? Karena khawatir dianggap sholat wajib bagi umat-umat kemudian. Itu alasan. Saya balikin, di rumah tarawih nggak? Kagak. Ya salah. Udah di rumah nggak tarawih, masjid dekat, musola dekat nggak didatangin. Innalillahi. Begitu kita datang kematian, masya Allah, paling depan, di depan imam. Bapak hadirin ibu, kalau malam ini meninggal siap? Alhamdulillah, hari yang sudah siap. Jangan ragu dengan karunia Allah. Kita takut mati, kenapa? Hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, wajah mi'ul mal, terlalu suka dan senang kepada harta.
harta benda. Maka Rasulullah sampaikan, kullu ummatin fitnah wa fitnati ummati al-mal. Semua umat manusia adalah dapat ujian umatku adalah harta benda. Moga harta benda yang ada menjadi modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta benda jika jatuh kepada orang kafir, kepada orang mukmin, kepada orang munafik, itu artinya berbeda. Insyaallah pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, karena udah 11 malam kita dinasihatin terus sama orang-orang yang hebat. Moga menambah-tambah amal soleh buat kita semua dan menjadi kafaratul dzunub, penebus segala dosa, karena ini malam sudah tahapan yang kedua. Pertama, awaluha rahmah, awsatuha maghfirah 11 sampai 20, wa akhiruha itkum minan nar, dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyyakum. Maaf segala kurang al-fakir. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.